Oke, Shalom. Yang hari 2 tuh kan, saya ada minta sama si N, saya bilang minta doa sama dia orang 3. Terus saya balik ke rumah, saya diam-diam. Terus ada yang bercakap sama saya, dia bilang apa? Salah sudah saya minta itu, dia bilang. Saya tidak boleh minta itu sama dia orang, dia bilang. Sebab dia orang punya apa tuh? Pengorbanan, tangisan, aniaya dari E sampai Z sudah diorang lalui semua. Saya punya baru S yang mau minta tiap boleh. Masih tidak minta Tuhan dan Tuhan. Kurapan macam orang si E dijadikan si tidak dia minta. Terus dia kasih tau saya lah semua tentang yang spesial sama diorang, tapi itu di pocket lah. Terus yang satu lah paling last dia kasih tau saya yang pasal dia bilang, lepas dia kasih tau semua dia bilang yang paling last dia cakap, kau pernah beli tabut? Dia jawab sama saya. Yang itu saya tahu sudah dia kasih maksud apa, yang tuh harapan sama si N semua. Terus yang di kampung tuh time tuh semua orang kan di Padang. Terus saya naik tuh rumah. Terus masih saya di luar lagi tuh saya rasa ada 2 orang tengok saya, tapi saya tidak nampak di mana dia. Terus saya masuk dalam tuh rumah, saya nampak, saya pergi dapur. Terus saya semakin dekat tuh orang sama saya, makin panasnya saya. Terus saya naik di ruang tamu, saya cari lah, saya tahu sudah apa maksud ini. Terus saya tengok di mana tuh tabut, apa ada 2 orang tinggi jaga tuh tabut tuh rumah. Itu saja. Yang tuh minggu lalu kan saya ada cerita pasal yang iya itu. Terus yang paling last tuh saya bagi tahu yang dia bilang, kau pernah beli tabut kan? Itu saya bagi tahu semua. Macam semua tahu yang masa tuh tabut kecil datang macam mana dia punya perjalanan kan? Dia bilang apa sama saya? Dia bilang, kau sanggup gak dianiaya, dihina, dikata-katai oleh seluruh jemaat semasa apa tuh beli itu sama masa beli itu diorang sekeluarga lah dihina, dikata-katai tanpa seluruh jemaat tahu yang apa diorang buat sebenarnya dengan tuh duit diorang, kena tanya-tanya gitu. Tapi diorang diam aja. Diorang teruskan ke pelayanan diorang walaupun diorang kena cakap-cakap. Diorang selalu apalah minta pembelaan dari Tuhan. Itu tabut dan urapan diorang bukan soal dari duit yang diorang keluarkan, tapi soal dari tangisan untuk pembelaan dari Tuhan dalam hidup diorang. Untuk itu pengurapan semua yang diorang dapat sekarang. Sebab itu tangisan pembelaan diorang. Oke, itu aja. Saya sudah kasih tahu Gembala Sidang yang baru kita balik di sini itu. Ya, saya kasih tahu tuh Gembala Sidang sih. Sebab dia punya saya terlalu pendek. Jadi macam tidak diperlukan untuk jemaat, sebab semua sudah hadir di situ kan. Jadi yang saya beritahu Gembala Sidang, saya cakap dia waktu dia kasih pancak itu yang kayu itu, seperti yang kau dia pancak itu di dalam air, Pak. Kalau dia kasih begini kan, itu air ada gelombang begini kan. Macam itu yang saya rasa. Nah itu secara pendek saya begitu yang saya rasa. Nah itu saya tidak tahan pegang itu kayu, terus saya lari. Sebab macam ada yang mau melatup di badan saya. Ya begitu, mau berkembang begitu. Terus saya lari, saksi lepas tangan saya. Dan kedua, saya selalu suka naik di rumah pastor tuh. Saya duduk di sana selalu. Tapi semenjak tabut tuh ada di situ, saya tidak tahu kenapa. Asal saya duduk di sana, saya tidak boleh lama. Macam saya mau menangis. Jadi itulah saya lari. Ada kan dia panggil saya makan tuh yang malam tuh. Biasa itu kalau saya duduk di sana lama, saya mau bercerita. Bisa sekejap saja, saya tidak tahan, macam saya mau menangis. Terus saya lari. Itu saja yang saya dapat rasa, tapi saya tidak nampak macam malaikat. Tidak, tapi begitulah yang saya rasa kalau saya selalu
Kalau pergi sana tuh selalu saya naik tuh rumah pastor tuh, lama-lama di sana. Kadang-kadang saya sendiri bikin kopi lagi. Nah semenjak aku di situ, saya tidak lama. Sikit cerap saya macam sombong sudah saya. Macam sombong sudah saya tidak mau lama-lama. Saya heran itu, macam semua menangis. Begitu, jadi itulah saya tidak lama di situ. Nah itu yang saya rasa lah semenjak begitu. Itu saya cakap pindik saja. Cuma mau berkongsi pengalaman saya masa malam terakhir itu di rumah Gembala Sidang. Masa kita selesai sudah semua yang keliling ya? Kita sudah selesai, semua orang sudah siap-siap tempat masing-masing. Masa tuh hati saya macam mau duduk terus di bawah itu depan tuh tabut. Jadi hati saya sangat mau di sana sampai kami selesai buat kerja yang lekat-lekat itu. Wah, di sana saya ada rasa kelainan lah. Kalau di sini saya naik tangga baru 3 step itu saya punya lutut menggeletar sudah. Tapi di sana sampai sebegitu rasa langsung tiada apa-apa. Biarpun saya naik tuh kursi plastik yang biru tuh langsung tidak rasa apa-apa. Itu yang saya rasa lah sama tuh yang saya berdoa malam tuh kan. Saya ingat saya duduk sana, saya menyandar macam saya kasih siap hati saya menyandar di dinding bilik si Pastor James. Jadi saya diam-diam sudah macam 30 menit begitu saya melututlah di depan tuh tabut. Jadi saya duduk melutut begitu, saya tidak tahu apa yang saya ucapkan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, itu saja. Jadi masa saya duduk begitu saya rasa ada getaran itu lantai. Dia bergerak begitu dari pertengahan bilik si Nanak sama si Ibi. Bergerak perlahan tapi dia macam berat. Jadi saya ingat itu si N. Jadi si N atau si Sar, sebab orang punya badan kan macam ada isi. Jadi saya ingat itu. Jadi saya begitu di depan sana tabut saya di situ. Jadi dia macam berdiri sekejap begini. Seolah-olah dia tengok saya begitu. Jadi saya biar saja. Tiba-tiba kan saya rasa ada angin begitu, macam menyapu itu dinding, berbunyi macam begitu. Jadi kenapa nih tingkap dalam tidak tutup kah? Begitu. Tapi saya tidak buka mata, saya teruskan saja berdoa. Tuhan Yesus terima kasih semua ya apalah yang di dalam hati. Jadi selama tuh saya ingat-ingat siapa ini. Terus sudah saya siap berdoa, saya buka mata, tim sekeliling, tiada orang. Rupanya saya stop. Lepas itu saya menyadar lagi di dinding si Pastor James itu dia punya bilik sana. Saya berdiam lagi. Saya merasa kenapa ada begitu, dan dia punya langkah kan lain dari yang lain. Lepas itu saya dudukkan satu cahaya yang putih sebelah sini, di sebelah itu tabut kan di jendela sini, di sebelah sini dia pancar sebegitu. Terus saya tepukkan mata kan, saya tengok tiada. Jadi di sana macam ada satu tertanam di roh saya yang apa itu? Sekali selang berapa hari saya dengar si Kiwil punya kesaksian, si Ibu Gembala punya kesaksian. Itu betul. Dari Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saya tidak panjang kesaksian sedikit saja. Saya menceritakan pasal kita balik kampung Tori. Ada beberapa rombongan yang terakhir itu mengelilingi salib 7 kali. Masa itu ini sangat singkat saja sebab masih saya ingat itu keadaan dari sana. Sebab kami balik yang ketiga kali itu yang masuk itu kan sebenarnya rasa itu yang ada keadaan yang lebih kuat. Saya tidak tahu campur itu alam roh. Sekali itu malam itu kami bersiap sudah. Saya pun tidak sabar sudah menunggu giliran yang berpusing itu 7 kali.
saya rasa sudah tuh yang bergegar-gegar tuh badan tuh yang tidak tahu macam mana boleh kira macam mana rasa itu hati itu macam persiapan tuh. Kau boleh rasa itu yang anginnya pun yang sesuatu yang ada, saya pun susah mau cakap sebab masuk betul itu alam roh Pak. Dia punya di seluruh kita punya hati. Lagipun udara sana kan segar. Dia tidak macam guncangan macam apa itu kotoran-kotoran Pak. Jadi kita pun tenang dalam keadaan begitu. Lagipun di tempat sana ada perkemahan berapa orang, ada tempat-tempat perkemahan berapa orang sudah. Jadi start orang berkeliling itu, nah jadi berapa orang, jadi tidak lama itu kan disebut sudah namakannya suami istri dengan sekali dengan anak. Situlah saya rasa macam sesuatu yang macam itu sangat berat. Saya macam baru 2 kali, 3 kali begitu, saya tidak larat sudah. Saya bilang, tidak boleh ini, saya bilang. Tapi ada dalam roh, saya punya hati kan masih perjuangkan itu iman, masih kuat begitu. Itulah dinamakan laskar Kristus. Dia kasih tahu sampai garis akhir, dia bilang, apapun cobaan dihadapi. Jadi sekali saya sampai salah dia pun habis dah tarik sebab kami 3 orang kan, 1 di tengah anak saya, lagi saya kanan, saya macam tidak boleh larat sudah jalan begini. Saya bilang semua masih kuat ini, sebab ada tu yang di hati kan masih macam yang ada yang kekuatan yang saya tidak pernah rasa. Sekali tu malam sudah selesai 7 kali kan saya rasa, terus yang angkat salib tu kan yang ada batu tu di tengah-tengah, terus saya tidak rasa tu badanku terus jatuh 1 kali badan saya terus lemas. Saya bilang apa ini, saya bilang saya punya hati macam hancur, saya tidak tahu apa. Jadi itu penyerahan yang kita tidak macam terlampau mungkin pandang begitu, kita macam terlampau simpan, jadi kita pasrah sama Tuhan. Jadi kita punya badan pun sangat-sangat macam fokus dalam Tuhan, penyerahan semua, bersujudlah di kaki Tuhan itu, seperti salib yang macam mana Tuhan Yesus yang disalibkan itu kan, kita ingat macam mana. Terus itulah badan saya lemas betul. Saya tidak tahu sudah macam mana keadaan badan saya masa itu. Sekali itu orang angkat saya pun saya tidak tahu saya di mana tempat. Begini besar badan saya boleh angkat berapa orang, tidak tahu apa yang jadi. Saya minta ampun sama Tuhan Yesus, saya bilang saya tidak tahu macam mana keadaan saya. Sampai itu pun saya tidak fikir sudah. Yang penting saya punya hati pasrah sama Tuhan. Jadi sekali itu sudah selesai macam keadaan kami sudah semua selesai itu, mendoakan 7 kali itu, tambah lagi itu yang kayu yang di tengah-tengah itu yang pas terpegang itu kan, itu sangat kuat toh. Hampir saya tidak boleh dapat untuk macam angkat itu urapan sangat kuat. Jadi sekali itu selesai sudah itu malam itulah. Saya tidak panjang cerita, itu memang panjang sudah. Saya jarang bersaksi Pak. Jadi sekali saya malam tuh jam 2 pagi, saya termimpi, saya nampak itu langit, ada 2 cahaya. Dia macam atau kayak kita kalau kita kasih afrof itu kita punya sign itu kan, dia orang ada itu, ya macam itu. Dia kasih bagi tanda dulu yang macam itu yang ada 2 line itu, 2 line. Jadi itu saya boleh rasa mungkin sanalah tempat itu rumah pastor. Di sana. Jadi saya nampak itu tangan kan ada sign, punya besar itu cahaya begini itu sign. Dia mula-mula 2 line dulu. Jadi saya bilang kenapa apanya di atas langitnya sila? Apa ini 2 line sila? Saya bilang dia lama ke ujung dia itu kan begini. Itu sign dia. Gini sign dia, cahaya yang terang di atas langit. Lepas itu terus dia kasih cok. Jadi tidak ada berapa kemah yang saya nampak ada cahaya di sana. Itu saja saya nampak. Bila saya bangun jam 2 pagi itu kan terbangun saya terus saya pergi mandi. Pastor saya mau kasih barang pastor. Saya kasih jaslam. Sebelum dia berdoa belanja saya.
tidak menantilah. Itulah sebetulnya macam ada kekuatan. Walaupun bilang orang kan itu kemah macam 1 hari, macam itu hati kan macam mau lama-lama di sana sebab sesuatu yang baru damai di hati. Itu saja, terima kasih. Masa gereja ini menyatakan Tuhan menyatakan kepada pastor yang akan menyatakan tanda salib di padang itu. Tuhan mengingatkan saya kembali tentang 12 tahun yang lalu, mana saya dapat penglihatan. Masa itu saya sudah beri kesaksian di sini. Ya, masa itu kami baru masuk di sini. Masa itu si Joseph masih baby. Itu ada 2-3 minggu begitu kami masuk di sini. Itu hadirat Tuhan memang sangat kuat masa itu. Di situ saya nampak penglihatan. Saya nampak penglihatan masa itu pastor berkhotbah di tengah padang. Dan begitu ramai jiwa. Dan masa ini Tuhan katakan kepada pastor, tanda salib apa yang Tuhan mau di sini. Dan itu berkaitan dengan padang. Saya nampak itu padang sangat luas dan sangat ramai jiwa. Dan Tuhan macam bagi confirmation dalam hati saya lagi, Tuhan rindu jiwa-jiwa di sana ada kebangunan rohani. Setakat itu sajalah yang saya, semakin kamu menyatakan tentang di Hudat itu adalah suatu tempat yang penghujung dunia kan? Penghujung bumi. Tuhan menarik jiwa-jiwa. Dan itu lagi yang saya ingat lagi tentang itu penglihatan. Tuhan ingatkan saya, setelkan dalam hati saya lagi tentang penglihatan itu yang pastor berkhotbah, ramai jiwa di padang itu. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini confirmation dari Kau yang Kau perlihatkan saya masa itu? Dan masa ini saya sedang berdoa, biar Tuhan kehendak-Mu yang terjadi. Sebab ini memang akhir zaman kan, akhir zaman. Dan Tuhan merindukan ramai jiwa yang kembali kepada Dia. Setakat saja itu. Terima kasih. Kalau diingat kita punya kesaksian dalam setiap hidup kita, memang banyak yang kita perlu saksikan. Tapi di sini saya karena ini soal mimpi. Ini agak lama sudah. Sebelum kita pergi ke Gunung Arab itu hari 5 saya bermimpi dan hari Minggu kita bertolak. Dalam mimpi saya itu, ini kebaktian bikin jemaat. Dan tidak ramai kami, tidak ramai orang jemaat yang ada, hanya sedikit. Tetapi bila pastor berkhotbah di depan, tiba-tiba dia rebah seperti orang yang meninggal. Terus yang kami ada berdiri semua menyaksikan. Terus saya melihat Ibu Gembala, kenapa masih berdiam, kenapa tidak berdiri, tidak bangkit berdiri untuk menopang pastor. Saya tengok dia, saya tengok jemaat yang lain, yang para tua-tua saya kenal. Terus Ibu Gembala maju ke depan dan kami maju semua. Terus Ibu Gembala angkat kepala pastor dan dia bilang, saya bukan mati, tetapi saya pergi ke surga mengambil api. Api itu ada di tangan kanan dia, yaitu bara api. Dan di sebelah tangan kiri dia itu embun. Dan di situ kami semua menangis, bersukacita, menangis sedih karena takut ditinggalkan oleh pastor. Dan saya melihat sekarang ini, perjalanan sekarang ini sedang digenapi. Dan itu api, bara itu tidak akan mudah padam. Sebab bara yang macam seperti di dalam tempurung tapi hidup.
dan saya tidak pernah menyaksikan ini dan saya tidak pernah menceritakan kepada siapapun. Bila saya mau menceritakan mungkin belum waktunya, dan ini waktunya, dan meskipun Ibu Gembala dan Pastor tidak ada, saya tahu itu adalah peneguhan perjalanan kita masa sekarang ini. Dan hanya saya ceritakan kepada Julie, tapi sampai pada saat Kiwil yang dia katakan dia tidak menyaksikan, dia rasa macam tidak terbuka langit. Jadi saya takut. Saya takut kalau saya tidak mendapat berkat daripada Tuhan, karena itu adalah kesaksian yang baik buat kita semua, dan kita mau halang-halangi itu. Terima kasih. Terima kasih karena sudah terlepas. Tuhan yang tahu. Amin. Jadi saya bersaksi untuk diri saya sendiri lah. Pada mulanya saya datang sini 2000 saya lepas 2000. Saya pun teringat terusnya lo katanya saya. Tapi Masih kecil. Saya kena refresh masih kecil lagi. Baru tingkatan enggak? 12 tahun. Saya udah bingung kan tapi tentu sepanjang rambut. saya beribadah di gereja di Agape di sana. Pastor hari itu saya jumpa ada orang si penetraskan, dia bilang, "Pak, datanglah laut-lautkan," dia bilang. Tapi saya tidak dengar. Mic please. Saya tidak dengar. Lepas itu ada di Tanjung Lipat gitu. Di Tanjung Lipat. Baptisan gitu. Baptisan. Saya ikut di sana. Sampai ikut di sana. Lepas itu saya ikut di sana. Saya tengok macam ada yang saya kenal saya bilang di sini. Saya lupa Coach Jaslon dan juga si Martin, Bukan Martin, Muslim lah. Saya kenal mereka semua ini. Terus di sana mula-mula saya, "Bah," dia bilang, "bagus begini saya pergi sini nih. Ini pun yang saya kenal nih." Lepas itu saya pergi sempat, tapi saya tak pergi ikut lagi di sini. Saya pergi beribadah di sana juga lah di Agape. Di dalam kemudian kan, saya beribadah. Lepas itu saya pergi sini lah ikut yang tentu hari Minggu tuh. Saya pergi sini ikut di sini beribadah lah. Lepas itu 1 minggu saya pergi sini. Saya balik lagi di sana. Apa saya balik di sana? Sampai hati tidak senang. Kenapa yang saya bilang? Hati saya tidak senang nih. Nah di sana terus saya bilang, saya sambil keterusan lah. Saya terus menetap di sini. Dan saya tidak tahu pula yang Tuhan bawa saya begitu jauh sampai saya pun tidak tahu jelas. Dan tiba-tiba saya menetap di sini. Kamu tahu juga kan saya ini pelajaran pun tidak apa-apa. Siapa yang tahu? Memang semua orang tahu Pak. Doa si Juli yang saya coba dengar pun pelajaran pun tidak tahu. Saya berdiri di sini pun dulu pun memang saya terus terang lah. Saya kenapa saya ini tidak paham dengan saya ini? Saya ini tidak sekolah, kenapa dia nyanyi orang putih ini? Dia bilang betul, saya kecap nih betul nih. Kenapa dia tidak paham? Dia tidak tahu kayak saya ini tidak sekolah saya bilang. Jadi saya lama-lama begitu kan. Tuhan saya bilang, tolonglah saya bilang, saya tidak pandai saya bilang. Jadi tapi last ada perkataan gitu, jangan lari dari panggilan Tuhan. Dia bilang, saya tak macam dia, kalau saya dia yang cakap. Jadi saya tak lari nih, dia bilang saya tetap juga. Jadi macam Tuhan begitu saya, kau ikut apa yang pastor bila dia buka firman kan. Tapi sebenarnya saya tahu itu yang macam ABC semua saya tahu. Tapi saya tetap macam mana mau baca. Jadi kan saya tahu juga di mana itu yang macam kejadian dari sampai wahyu begitu saya tahu juga. Jadi saya buka, saya tengok begini saja. Saya tengok tapi di telepon tuh. Saya buka cepat yang kalau di telepon.
ada cakap kan, terus saya buka jadi satu yang oh begini pula ini, begini terus macam yang Tuhan pelan-pelan kasih tahu saya, pelan-pelan kasih tahu, oh begini, lama-lama kan, saya sedar terus, lama-lama sedar, tiba-tiba saya pernah baca sudah, saya bilang, saya lama-lama kemudian tiba-tiba betul kata dia yang sih bilang ini, ini terima kasih Tuhan saya bilang, kenapa dia ya dong, saya ingat dong si Sarah pun tak kajut tuh si Sarlina, selama saya pakai voice kan, tiba-tiba mana dia dan macam tidak tahu lah yang lain lah, dong si Jolin tidak tahu lah, saya mungkin ada juga kali itu, tapi lepas tu ada itu hari yang si pastor dan itu doa sobat gitu, dia suruh saya baca, saya bilang Tuhan ada dia suruh ini ucapan ini, tapi saya coba saja lah sampai saya tahu mata Yuli gitu yang tolong saya cari itu dalam apa itu berani kah, semi berani gitu, semi berani, nah terus saya baca lah. Terus orang yang di sebelah saya, betul kan ini orang yang dibilang sama saya lagi. Dan betul lah, kalau kita betul-betul kita buat untuk Tuhan, tidak yang mustahil lah bagi Tuhan. So kalau yang seperti dong selalu cakap, yang kalau kita mau itu dalam hati, betul-betul dalam hati, pasti Tuhan bagi juga. Jadi siapa-siapa yang macam dengan saya itu, lakukanlah dalam hati, minta sama Tuhan. Jadi yang mustahil itu bagi Tuhan. Semuanya pasti Tuhan bagi juga. Oke, itu saja. Saya bersaksi tentang sebuah Ira. Kan sebelum ini kan pertama kali yang kita masih di Mandarin kan, masih di Mandarin kan, saya ada 5 orang penari kan, hati saya kan saya bilang Tuhan Yesus saya mau menari, saya rindu, saya bilang. Sampai dulu. Ini kan kawangan, sama satu lagi, saya tahu saya tidak sempurna, bercampuran lagi, begitu. Dalam hati saya begitu, dan Tuhan Yesus, saya mau menari di hadapan Engkau, menari melayani Engkau Tuhan. Itu kerinduan saya menari. Tapi lepas yang di sini kita pindah, yang belajar kami itu si Yartina, kamu masih ingat kan? Oke, dia ajar kami ada beberapa yang sudah yang awal lah, tapi saya dengan sisa itu yang kedua. Dia baru ajar kami 2 step. Kalau tidak dapat, dia marah terus. Dia terus duduk di situ, dia suruh si Juli, "Kak, kau ajar dia." Sampai saya siksa menangis di sudut sini. Jadi Tuhan saya bilang, macam mana saya mau belajar menari, Tuhan macam mana? 2 step, bayangkan 2 step. Lepas itu dia keluar sudah dari gereja nih. Hari Minggu saya menari dengan sisa kalau saya tidak salah. Tuhan Yesus, apa yang saya mau menari kalau 2 step saja? Kalau takkan 2 step itu diulang, kalau diulang. Tuhan Yesus saya bilang, start di situ kan kami tinggal di Haming. Ini pun juga salah satu tidak ada kawangan. Jadi terpaksa kau menempel di dinding tuh Haming, mau sambung wifi untuk setakat hanya mencari pattern di YouTube. Sampai kadang-kadang dia marah, cepatlah kamu banyak nyamuk. Kadang-kadang saya bilang kau balik lah, biarlah saya sama si Dodong, si Didin. Saya bertahan di situ sampai hari-hari begitulah, tiap petang. Jadi sampai yang kita ada pelayanan di Tarakan kan? Sampai pelayanan kita di Tarakan, pertama kali saya ikut, itu pun kasih karunia Tuhan. Sebab pun masalah keuangan, bilang kan mau buat paspor tuh 200.
Jadi saya bilang macam mana nih? Macam mana mau buat paspor? Terus ibu gembala bilang, marilah saya kawan kau. Kan saya bilang, mungkin itu, saya bilang saya sudah ada duit sedikit-sedikit. Tapi dia bilang dia yang tambah tuh duit. Tuhan Yesus, saya bilang, dia orang sendiri pun tidak ada duit, tapi dia orang tambah duit untuk bikin paspor. Sama bikin itu saya punya IC baru. Sampai macam di hati saya kan, Tuhan Yesus, kau tahu dia orang macam mana, tapi masih lagi dapat menolong orang. Lepas itu kita pelayanan satu kali, 2 kali ditahan. Satu kali saya bermimpi ada satu pelayanan yang macam saya nembak besar-besaran sekali. Semua penari menari di tanah yang lapang, keadaan yang gelap, tapi dia ada lampu begitu. Tapi bila sudah sampai yang saya tidak apa tuh si Ibu Berta bukan si Lipson bukan Ibu Berta bersaksi tadi, dia bilang ada api, ada embun, tapi baru berlaku sekarang. Terus saya teringat itu mimpi saya, saya bilang, saya pernah cerita sama si bapak, saya pernah cerita yang saya bilang ada satu, saya bilang tempat menari luas, semua penari menari, baju yang saya tidak pernah nampak dipakai di situ, di tempat itu, luas sangat, semua penari. Lepas itu saya bilang sama dia, tapi saya tidak tahu lah, itu sebelum yang belum lagi habis itu pelayanan kita ditarakan, masih lagi, tapi saya tunggu, ini ke tempat itu, ini ke tempat itu, tapi saya dapat macam tidak sama. Tapi bila yang sudah di padang yang menari pakai baju ungu, di situ baru saya duduk situ, iya kan, ada lampu-lampu yang kena sorot-sorot begitu kan, baju yang itu, dress yang itu. Saya bilang, oh Tuhan Yesus, sampai saat ini kau bawa saya berdiri melayani. Tuhan Yesus, Engkau berikan saya kekuatan. Tapi saya tahu bukan kekuatan saya, tapi Tuhan Yesus yang melakukannya. Amin. Ini saya bersaksi tentang keluarga hamba Tuhan. Ini Tuhan suruh saya. Sebab ini saya pernah bermimpi tentang keluarga hamba Tuhan. Lama sudah. Tapi tiba-tiba waktu saya duduk di sana, terus saya dengar kesaksian Ibu Berta sama Kak Julita sangat sama. Saya mimpi tempat itu sangat gelap. Kemudian di padang kan, macam jarang di padang. Di sana banyak orang dan di sana juga ada api. Lepas itu di atas tuh ada pentas yang tinggi. Pertama-tama yang saya nampak tuh adalah hamba Tuhan, pastor. Dia satu orang saja. Dia berdiri di sana. Api ada di sekeliling dia. Dia pakai baju merah. Dia angkat tangan begini, bersorak begitu. Dia berbicara dengan Tuhan. Jiwa-jiwa banyak di sini, dibawa sini. Ada api. Lepas itu saya dibawa sana, saya bilang, siapa dia nih? Mula-mula saya jawab begitu. Siapa dia nih? Terus ada yang berbicara, dia pribadi, tapi saya tidak boleh nampak dia. Dia sangat besar, tapi suara dia sangat lembut. Dia bilang, inilah hambaku. Saya bilang, oh, dia hamba kau? Saya bilang, begitu. Lepas itu banyak orang di sana, banyak jiwa, tapi masih banyak yang belum boleh terima. Bahkan sebenarnya ada yang menyamar roh jahat sebenarnya di bawah sana. Dia orang menyamar, dia orang bahkan berbisik-bisik di telinga jiwa-jiwa di bawah sana. Jangan kau percaya dia, jangan kau dengar dia. Tapi hamba Tuhan itu dia tetap di depan, dia tetap dengan api dia yang sangat besar. Dia tetap bersorak, dia tetap pandang ke atas, dia tetap pandang pribadi itu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu yang saya tahu. Lepas itu, tapi saya tetap tengok dia. Siapa dia ini? Terus lama-lama mula-mula pribadi pastor saja yang berdiri. Lepas itu tiba-tiba di sebelah dia muncul ibu di sebelah dia. Mula-mula memang dia satu orang saja, tapi lepas itu ibu muncul di sebelah dia. Ibu pun pegang tangan dia. Ibu bersama dengan pastor dia tetap begini dengan tuh api yang sangat
dengan suara ada yang sangat kuat. Saya tidak tahu macam mana mau apa, macam mana mau apa kasih suara. Tapi tetap ibu dia terus muncul dari belakang, dia pegang pastor, dia terus ikut pastor. Sebab mula-mula yang saya tahu lah, pribadi ibu sebenarnya tidak ikut pastor sebenarnya kan mula-mula. Dia mula-mula sangat susah. Dia cuma di belakang saja, dia cuma begini saja. Tapi lama-lama terus ibu pun muncul di depan dengan pastor, dia pegang tangan pastor, ibu pun begini juga, terus api muncul lagi. Dan lepas itu lama-lama muncul lagi 4 orang pribadi. Kamu anak-anak pastor, 2 di kanan, 2 di kiri. Semuanya pun terus pegang tangan pastor semua. Semuanya begini bersorak, terus api pun makin kuat. Terus jiwa-jiwa di bawah sana pun semakin banyak juga. Tapi memang ada roh jahat di bawah, tetap di bawah. Dia orang tetap memerhatikan, dia orang tetap akan mencabar, dia orang bilang. Tapi itu api tidak akan padam. Sebab itu api makin kuat. Pribadi pastor, ibu dengan 4 orang anaknya di sini. Itu membuktikan bahwa itu Tuhan sendiri yang berbicara kepada saya di sana. Sebab saya tanya Tuhan, sedang apa maksud kau ini Tuhan? Sedang kamu lagi ya? Sorry. Apa maksud Tuhan? Kenapa Tuhan kasih ingat saya, kasih nampak saya ini mimpi? Terus ada suara di sana sangat jelas. Dia bilang, aku mau membuktikan kepada semua jemaat-jemaat di sini sebenarnya masih banyak lagi yang mempersoalkan sebenarnya apakah dia betul-betul hambaku, apakah apa yang dibicarakannya itu adalah betul-betul dari aku. Sebenarnya itu betul-betul dari aku. Dia adalah hambaku, dia adalah benar-benar hambaku yang aku pilih bersama dengan istrinya dan keluarganya. Mereka adalah hamba-hambaku. Jadi setiap apa yang mereka ucapkan itu betul-betul adalah dari aku. Ini untuk semua jemaat di sini yang masih lagi mempersoalkan, yang masih lagi meragukan sebenarnya bahwa Tuhan itu betul-betul hidup. Tuhan itu betul-betul hidup dan dia betul-betul pakai keluarga hamba Tuhan ini sebenarnya. Dan ada satu lagi peringatan, ini tegas, sangat tegas. Ini Tuhan sendiri berbicara, dia bilang, kalau kamu masih lagi menyakiti hambaku, kamu tidak akan berhadapan dengan malaikatku atau apa, tapi kamu akan berhadapan dengan aku sendiri. Sebab aku yang akan membela hambaku. Dia adalah hambaku yang sesungguhnya. Itu saja.